firman Tuhan yang kita baca. Di ayat yang ke-12, pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepada Yesus dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi. Jadi dalam konteks, dalam pemikiran murid-muridnya, orang banyak ini hanya dikasih firman. Jadi sudah malam, saatnya mereka pergi, mereka harus mencari makan sendiri. Kenapa? Karena itu masa krisis. Kalau kita di tengah-tengah 5.000 orang dan rotinya hanya 5. Kalau kita tidak bawa Yesus di dalam situasi itu, kita bisa berkelahi untuk merebutkan 5 roti itu. Siapa yang tidak mau makan? Murid-murid sudah berpikir, siapa yang makan dan siapa yang tidak? Sudah mau malam, tidak ada orang jualan di sini. Kalaupun kita ke warung, kapan mereka masak untuk sekian banyak orang? Kadang krisis membuat orang hidup mementingkan dirinya sendiri. Kadang krisis membuat orang menutup diri. Kadang krisis membuat orang bilang, saya tidak mau berurusan dengan kamu. Dan Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa krisis itu kapanpun bisa terjadi. Tapi bukan soal kapan krisisnya terjadi, tapi siapa yang kamu libatkan dalam krisis itu. Yesus ada di situ. Mereka sudah lupa bahwa dia membawa orang berjalan di atas air. Mereka sudah lupa bahwa dia membangkitkan orang mati. Mereka sudah lupa dia mencelikan mata yang buta, membuat orang tuli mendengar, dan masih banyak lagi mujizat yang luar biasa yang mereka lihat. Orang banyak, makanannya sedikit. Kalau di Bali Blessing apa yang terjadi? Kita mau punya gedung, tapi uang kita sedikit. Hal luar biasa yang bisa dan pernah dilakukan oleh manusia, bukan karena modal. Banyak dalam perjalanan peradaban manusia, banyak hal luar biasa yang pernah terjadi, bukan dengan modal, tapi dengan persatuan. Tembok Jericho hancur bukan karena pedang, bukan karena meriam, bukan karena peralatan yang canggih. Tapi tembok Jericho hancur, Alkitab mengatakan bahwa hanya dengan memuji Tuhan. Sudah banyak clue yang dikasih oleh Tuhan kepada Bali Blessing. Ada yang bilang punya tanah dulu. Ada yang bilang mulai dulu. Ada yang bilang bergerak dulu. Dan rata-rata orang yang Tuhan kasih clue buat kita, mereka tidak pernah tanya Bali Blessing punya uang berapa. Mereka selalu bertanya, kalian mau bangun di mana? Kalian berapa banyak? Kalian mau apa? Rata-rata mereka tidak pernah tanya Bali Blessing punya uang berapa. Murid-murid pada saat itu tidak pernah tanya ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini orang banyak, makanan sedikit, ada solusi Tuhan? Tidak. Mereka langsung buat keputusan, suruh mereka pergi Tuhan, supaya bisa dapat makan, bisa dapat penginapan. Karena di sini tidak ada makanan. Orang yang merespon krisis itu tanpa melibatkan Yesus, itu ini dia. Untuk menghancurkan, menjadi berkeping-keping, untuk mematahkan, untuk memecahkan. Jadi kalimat murid-murid yang mengatakan bahwa suruh mereka pergi, mengatakan bahwa terserah mereka mau pergi, dapat makan terserah, mau dapat penginapan terserah, mau dapat kagak dapat terserah. Itu menghancurkan. Respon dalam krisis yang menghancurkan. Ini setara dengan peristiwa yang ada di Sodom dan Gomora. Sementara ada safar yang kedua, yaitu menahan diri, menahan jiwa dalam menghadapi suatu keinginan. Ini mengarah kepada kebangkitan Lazarus. Jadi semua orang bilang begini, Tuhan, Lazarus itu sudah 3 hari dikuburkan. Apa yang Yesus bilang? Dia tidak mati, dia tidur.
menahan diri dengan keinginan untuk berkata-kata, menahan diri dengan keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman. Sementara Safar yang pertama adalah orang yang menghadapi krisis dengan cat. Dia kasih rudalnya, kasih pelurunya, kasih pedangnya, kasih senjata, kasih virus. Orang yang di depannya mati semua. Bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Maka mari kita yang bertumbuh dalam komunitas Bali Blessing, dalam persekutuan Bali Blessing, kita menghadapi krisis dengan Safar yang kedua. Menahan diri dari perkataan, supaya kata-kata yang keluar sesuai Timotius mengatakan bahwa semua yang manis, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan, kebajikan, dan semua yang baik-baik kita keluarkan walaupun di dalam masa krisis. Ya, karena rata-rata orang dalam masa krisis itu responnya yang keluar lebih banyak ini. Tapi dalam nama Yesus, Bali Blessing menerapkan respon krisis yang kedua. Menahan diri dalam berkata-kata, menahan diri dalam bersikap, dan menahan diri di dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam persekutuan ini dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia akan berdoa dengan baik. Kalau kita tidak menguasai diri kita dengan baik, saya yakin teman-teman tahu, tidak perlu saya omongkan. Ketika mulai berdoa, pintunya sudah dikunci atau belum? Motor itu bagaimana ya? Pintu gerbangnya bagaimana ya? Anak-anak sudah taruh bantal di kiri kanan atau belum ya? Tadi sore itu Abang Yon sudah makan atau belum ya? Semuanya dipikirkan. Jadi 10 menit berlalu, apa yang mau saya doakan ya? Bingung yang mau didoakan, karena begitu tutup mata, aduh, ini sudah belum ya? Bagaimana ya? Kata-katanya Bapak Rasta kok begini ya? Kata-katanya Bapak Dali begini. Aduh, apalagi kata Bapak Gembala itu kok kayak ini luar biasa kata-katanya. Jadi hati saya tidak tenang. Nah, sudah. Boyar doanya. Maka Yesus bilang, perlu tenang supaya engkau bisa berdoa. Mari kita merespon krisis itu dengan sabar yang kedua. Menahan diri, bukan berusaha meluapkan semuanya. Yang kedua, kualitas iman seseorang terwakilkan dari responnya. Saya kagum sekali dengan cara Yesus mengajar murid-muridnya. Ketika 5 roti ini dibawa kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Bisa saja dia langsung bagi-bagi semuanya. Tapi apa yang dia lakukan? Di sini dia bilang begini. Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengarahkan roti, Bapa berkati roti ini. Tuhan Yesus bukan tidak bisa lakukan hal itu. Lebih dari bisa untuk melakukan hal itu. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk hidup dalam ketundukan, ketaatan, dan kerendahan hati. Orang yang rendah hati dimanapun dia pasti diterima. Orang yang rendah hati pasti dia menerima masukan yang lebih baik daripada orang yang tinggi hati. Alkitab mengatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati orang disayang Tuhan. Maka mari kita hidup dengan rendah hati setiap hari. Amin. Karena Tuhan mau mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa sesukses-suksesnya, seterhormat-terhormat, setersohor-tersohornya, seluar biasanya hidupmu, di usia senja bahkan saat kembali, kita harus bersentuhan dengan debu. Karena kita dari debu dan tanah. Jadi saat diberkati, jangan lupa orang lain. Saat dihormati, angkat orang lain. Saat engkau punya peluang, libatkan orang lain. Supaya kita sama-sama berkembang. Amin. Saya mau kembali ke sini sebentar. Nah, kenapa dia harus datang mandi di Yerusalem? Karena sumber pengampunannya ada di sini. Bait Allah yang dibangun Salomo ada di sini. Disinilah pusatnya. Kalau mau keluargamu dipulihkan, kembali kepada awal kita mulai.
Kalau mau hidupmu dipulihkan, kembali pada awal engkau berkomitmen untuk melayani Tuhan. Kembali pada posisi awal engkau berkomitmen untuk mengiring Tuhan. Kalau mau rumah tanggamu dipulihkan, kembali pada posisi awal ketika kalian jatuh cinta. Kalau mau keuanganmu dipulihkan, kembali pada komitmen awal ketika engkau berjanji, Tuhan, aku kerja, setelah aku kerja, aku buat ini, gajiku begini, penghasilanku begini. Kembali pada posisi itu, benar dari sana. Naaman harus kembali ke Yerusalem dan mandi di sana. Itu pesannya bahwa semua harus kembali kepada awal. Semarah-marahnya seorang istri kepada suami, ingat masa engkau jatuh cinta dengan dia. Amin para suami. Kecil sekali. Semarah-marahnya suami pada istri, ingat pertama kali engkau terkesan dengan dia. Dia begini rambutnya, dia begini rambutnya. Iya. Karena saat kalau kita sudah marah, amarahnya menguasai kita, kita tidak lagi lihat dia seperti wanita yang cantik luar biasa pada masa itu. Dia tidak lagi seperti pria yang ganteng sekali pada masa itu, tapi dia seperti musuh. Iya. Amarah memuncak, kita tidak lihat lagi sebagai pujaan hati. Dia musuh yang harus kita tembak dengan kata-kata. Yang harus kita tembak dengan wajah yang seram begini. Mari kembali ke awal. Gereja pun harus kembali ke awal. Awal kita mulai pelayanan ini, satu poin sudah disampaikan. Poin yang lain masih kami godok. Doakan supaya bisa tercapai. Amin. Cerita buat orang di sekelilingnya karena dia diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kenapa roti itu tidak habis saja dimakan pada saat itu? Kadang manusia perlu bukti. Murid Yesus yang bernama Thomas saja perlu bukti. Apalagi orang yang bukan hidup dengan Yesus. Semua perlu bukti. Maka sisa 12 bakul, ada yang bilang melambangkan 12 suku Israel. Terserah. Tapi bagi saya, ini pesan rohani. Yesus mau meninggalkan jejak rohani yang baik. Dan saya dan saudara pun dalam hidup kita, mari kita tinggalkan jejak rohani yang baik. Ada yang bilang, yang lain sudah rohani semua kakak, mereka khotbah di gereja, ya terserah. Tapi tinggalkan jejak rohani buat anak-anakmu. Tinggalkan jejak rohani buat orang-orang yang ada di sekeliling yang kamu sayangi. Kita siap untuk meninggalkan jejak rohani yang baik. Amin. Kita siap untuk kembali mulai dari awal menata semuanya. Amin. Kita siap untuk dimurnikan supaya lebih baik lagi. Amin. Mari angkat tanganmu, bangkit berdiri semua, angkat tanganmu dan kita berdoa.